perkenalkan dengan NPM 2335 10359. Saya berasal dari kelas 6E dan di sini saya akan mempelajari tugas yaitu komponen form. Nah, di sini kita mulai dari komponen inti dan komponen asli. React Native adalah kerangka kerja sumber terbuka untuk membangun aplikasi Android dan iOS menggunakan React dan kemampuan asli platform aplikasi. Dengan React Native, Anda menggunakan JavaScript untuk mengakses API platform Anda serta untuk mendeskripsikan tampilan dan perilaku UI Anda menggunakan komponen React. Komponen kode yang dapat digunakan kembali dan dapat disarang. Nah, di sini dasar komponen pertama Anda itu bagian selanjutnya dari pengantar ini menggunakan kucing sebagai contoh. Makhluk ramah dan mudah didekati yang membutuhkan nama dan kafe untuk bekerja. Berikut adalah komponen kucing pertama Anda, yaitu di sini your cat import React from React text hello I'm your cat. Nah, begini caranya. Untuk mendefinisikan cat komponen Anda, pertama gunakan JavaScript import untuk mengimport React dan komponen inti React Native. Nah, ini import React from React dan import text from React Native. Bentar. Nah, concat Anda dapat menganggap komponen sebagai cetak biru. Apapun yang dikembalikan oleh komponen, fungsi akan dirender sebagai elemen React. Elemen React memungkinkan Anda untuk mendeskripsikan apa yang ingin Anda lihat di layar. Di sini cat komponen Anda akan merender sebuah teks elemen. Nah, teks concat return text hello I'm your cat text. Anda dapat mengekspor komponen fungsi Anda dengan JavaScript export default untuk digunakan di seluruh aplikasi Anda seperti ini. Nah, tips ini adalah salah satu dari banyak cara untuk mengekspor komponen Anda. Ekspor semacam ini bekerja dengan baik dengan Snake Player, namun tergantung pada struktur file aplikasi Anda. Anda mungkin perlu menggunakan konveksi yang berbeda. Lancar contekan praktis tentang import dan ekspor JavaScript ini dapat membantu. Sekarang perhatikan reatur pernyataan itu lebih detail. Text hello I'm your cat text menggunakan semacam sintak JavaScript yang mudah penulisan elemen JSX. Nah, React Native menggunakan JSX sebagai sintak yang memungkinkan Anda menulis elemen dalam JavaScript seperti text hello I'm your cat. Dokumentasi React memiliki panduan komprehensif tentang JSX yang dapat Anda rujuk untuk mempelajari lebih lanjut karena JSX adalah JavaScript. Anda menggunakan variabel di dalamnya. Di sini Anda mendeklarasikan Anda nama untuk kucing dan menyematkannya dengan kurung kurawat di dalam script. Nah, ini TypeScript-nya. Nah, Anda dapat menganggap tanda kurung kurawat sebagai cara untuk membuka akses ke fungsionalitas JavaScript dalam JSX Anda. Karena JSX sudah termasuk dalam pustaka React, maka JSX tidak akan berfungsi jika Anda tidak menyertakannya. Import React from React di bagian atas file Anda. Dan kemudian komponen custom. Anda sudah mengenal komponen inti React Native. React memungkinkan Anda untuk menyusun komponen-komponen dalam satu sama lain untuk membuat komponen baru. Komponen-komponen yang sangat disusun dan digunakan kembali ini merupakan inti dari paradigma React. Sebagai contoh, Anda dapat menyusun teks dari teks input di dalam view bawah ini dan React Native akan merendernya bersama-sama. Nah, ini custom komponen. Nah, catatan pengembang informasinya itu jika Anda familiar dengan pengembangan web, ini mungkin mengingatkan Anda pada HTML. Anda dapat menganggapnya sebagai teks dan body dalam pengembangan aplikasi. Anda dapat merender komponen ini beberapa kali dan di beberapa tempat tanpa mengulang kode Anda dengan menggunakan cat. Nah, setiap komponen yang merender komponen lain adalah komponen induk. Di sini cafe adalah komponen induk dan setiap cat adalah komponen anak. Anda dapat menempatkan kucing sebanyak yang Anda suka di cafe Anda. Setiap kucing menghadirkan elemen unik yang dapat Anda sesuaikan dengan berbagai properti. Kemudian alat peraga. Proses prop adalah singkatan dari properties. Prop memungkinkan Anda untuk menyesuaikan komponen React. Misalnya di sini Anda memberikan setiap komponen seperti yang berbeda. Name untuk cat di render. Nah, sebagai besar komponen React Native juga dapat dikustomisasi dengan prop. Misalnya saat menggunakan Emacs, Anda berikan prop bernama Emacs Source untuk menentukan gambar apa yang akan ditampilkan. Nah, ini memiliki banyak properti berbeda, termasuk style yang menerima objek JS berupa pasangan properti nilai yang terkait dengan desain dan tata letak. Perhatikan tanda kurung kurawang.
ganda yang mengelilingi setel lebaran tinggi elemen tersebut. Dalam JSN, nilai JavaScript tidak dirujuk dengan tanda kurung kurawal ini berguna jika menuliskan sesuatu selain string sebagai prop seperti array atau angka. Namun objek JS juga dikembangkan dengan tanda kurung kurawal. Oleh karena itu, untuk menuliskan objek JS dalam JSX, Anda harus membungkus objek tersebut dalam sepasang tanda kurung kurawal lainnya. Kemudian ini adalah TypeScriptnya, yaitu Anda perlu mengimport useState dari React seperti ini. Kemudian Anda mendeklarasikan komponen dengan memanggilnya useState di dalam fungsinya. Di dalam contoh ini, useState membuat isHungry variable status. Oke, tipsnya adalah Anda dapat menggunakannya useState untuk melacak semua jenis data, string, angka, boolean, array, objek. Misalnya Anda dapat melacak berapa kali seekor kucing telah dilulus dengan const. Nah, kemudian yaitu memanggil panggilan useState memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama menciptakan variabel keadaan dengan nilai awal. Dalam hal ini variabel keadaannya adalah isHungry dan nilai awalnya adalah true. Kemudian ini membuat fungsi untuk mengatur nilai variabel status tersebut, it set isHungry. Tidak masalah nama apa yang akan Anda gunakan, tapi akan lebih mudah untuk memikirkan polanya. Selanjutnya Anda menambahkan button komponen ini dan memberinya sebuah onPress prop. Nah, setelah Anda mempelajari komponen interact dan reaktif, mari kita telusuri lebih dalam beberapa konsep inti dengan melihat cara menangani ya. Baik, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.